Kita harus yakin Indonesia bisa. Halo, selamat sore. Sore. Jadi ini adalah podcast perdana dari Prevention Band. Nah, judul dari podcast ini adalah ngobrolin Prevention Cast. Nah, jadi di sini kita tuh mau cerita tentang gimana sih perjalanan awalnya Prevention Band. Nah, di sini kita mulai dulu dari perkenalannya. Prevention Band ini ada 9 orang. Nah, yang pertama itu ada Mbak Gita sebagai vokalis, ada saya sendiri Liza Margaret sebagai vokalis juga, ada Mas Niko juga. Halo. Nah, ini Mas Niko. Halo. Nah, dia juga sebagai vokalis. Baru gitaris ada Bruce. Hai. Ada Mas Amar dan udah ya, sama Mas Ujang. Nah, sama Mas Ujang. Nah, baru ada basis itu ada Mas Dodi. Dan drummer atau kahonis ada Mas Dimas. Halo. Terus siapa lagi ya? Bang Gita. Udah semua ya? Oh, dan keyboardis terakhir ada Mas Dili. Kunci. Nah, jadi kita ini awalnya pengen ngomongin tentang gimana awalnya Prevention Band. Nah, di sini kita lagi ada berempat nih. Lagi berempat, yang 5 lagi berhalangan hadir. Di sini ada Bruce, ada Mas Dimas, dan ada Mas Niko. Jadi, dan saya sendiri, dan kita akan ngomongin tentang P-Band. Oke. Jadi pertama itu gimana sih? Ceritain dong, terserah siapa yang mau ceritain tentang awal mula pembentukan dari Prevention Band. Oke, nama gue Dimas, gue di sini akustik drummer. Sebenarnya Prevention Band itu awalnya namanya bukan Prevention Band. Justru nama itu yang ngasih Pak Deputi kita, Pak Lilik. Waktu itu perform pertama kita itu di acara Jurnal Club. Nah, dulu tuh personilnya belum sampai 9 orang. Ternyata awalnya iseng-iseng dan responnya bagus tuh teman-teman di sini. Terus Pak Lili juga appreciate sama apa yang kita buat. Terus akhirnya lanjut terus dan ada aja deh jobnya buat Prevention Band ini. Amin. Dan semoga terus ada ya. Amin. Sampai akhirnya sekarang kita ya lumayan diseriusin lah karena juga sudah diberikan fasilitas oleh Bapak Deputi. Gitu sih. Nah, yang lain ada yang mau nambahin nggak? Mas Niko atau Bruce? Oh, kalau dari gua Bentuknya. kalau untuk kebentuk gua sendiri Awalnya gimana tuh? ceritanya tuh cuma kayak basa-basi sama Dimas sama Mas Niko. Main band yuk. Ayo, itu udah lama banget. Terus tapi baru kejadiannya tuh waktu lagi ngumpul di basement kalau gak salah. Ya, tahun ini ya Bruce ya? Iya. 2020. Nah, terus si Dimas bilang apa? Mas, ada yang main tuh ada keyboard Mas Dili namanya. Nah, mungkin dari kehadiran keyboard di sini makanya berani. Akhirnya diseriusin lah ya. Seriusin. Nyari orangnya Ya, gitu kan. Ya udah ceritain Gus gitu dong sih. Mas Niko. Kalau gua sih sebenarnya pengen, maksudnya udah lama sih pengen main band bareng sama orang. Kita ada anggapan satu kantor lah. Kita tuh udah pengen main tuh udah lama ya dimilikinya. Udah lama sebelum Cuman baru ada 3 nih dulu nih. Amar, gua, Dimas. Iya. Kita bingung ya personil kan. Jadi kita main iseng aja ya waktu main itu iseng. ya. Terus nggak lama gua sama Bruce nih, gua aja Bruce, lu bisa ternyata main bass. Iya, gua bisa main bass. Kapan-kapan ngeband ya. Ayo ada dia kan. Padahal cuma iseng ya, awalnya Iseng banget. Awalnya iseng, ternyata berapa tahun ya? Udah lama banget. Terrealisasi 2020 sebelum Covid menyebar ya. Ya kan? Terus kita iseng-iseng terbentuk, nah masuk Ica, Bang Dili ya kan? Teh Gita belum ada tuh yang awal. Belum ada. Oh iya belum, pas ngeband iseng doang. Oh, sama Mas Dodi. Bang Dodi. Perdananya Teh Gita itu yang pas Jurnal Club. Jurnal Club. Keren ternyata keren. Itu keren banget sih.
Dan Oke. itu saya belum masuk di situ tuh. Belum, masih gini, tereng teng tereng. Cuci tangan. Masih artis tak deh. Iya, gerakan cuci tangan. Artis tak deh. Nah terus habis itu tuh sebenarnya P-Band itu tuh genre musiknya apa sih? Pop kah atau misalnya apa kayak rock atau apa gitu? Sebenarnya kalau dibilang genre musik kita universal ya kok. Main semua ya, main semua semuanya. genre. Karena by request. Kita main jujur aja by request. Ah. Terutama waktu kita diminta sama Pak Lili main di Wisma Atlet, memang ada list lagu yang harus kita bawain, tapi di luar itu kan ada yang request, jadi mau nggak mau ya top 40 lah kita masih bisa tuh. Oh oke. Itu pertama kali juga main di luar sih ya. Main di luar Mainnya beneran loh itu maksudnya Beneran. nggak cuman iseng gitu kan? beneran. Nah terus habis itu kan pengalaman dari P-Band ini pernah ke Wisma Atlet nih. Mm-mm. Nah itu dalam rangka untuk menghibur para relawan di tenaga medis. relawan dan tenaga medis. Nah terus habis itu berarti itu yang dinyanyiin itu lagu-lagu seputar COVID atau misalnya gimana? Nah, ngomong-ngomong lagu seputar COVID, kita punya lagu yang diciptain sama Teh Gita. Itu tentang COVID ini sendiri sih. Lagunya itu tuh udah sampai tahap recording loh teman-teman. Udah sampai tahap recording, udah bikin video klip juga. Jangan lupa di follow IG-nya ya, promosi. Oke, dikit. banyak. Sama subscribe dong YouTube-nya. YouTube-nya juga ada. Tapi kalau untuk di Wisma Atlet sendiri, kita sekalian promosiin lagu itu satu. Kedua, kita mainin lagu yang reguler aja sih. Yang kira-kira orang pada tahu kita mainin di situ. Oke. Jadi nggak terpatok lagunya harus tentang COVID itu enggak sih. Terus habis itu menurut Mas sendiri tuh Mas sendiri itu respon dari orang-orang tentang keberadaan P-Band tuh gimana sih? Positif banget yang kita rasain itu. Positif banget. Responnya untuk Nah, terus habis itu setelah P-Band itu main di luar nih, misalnya ketemu sama orang-orang baru, ada penikmatnya sendiri atau penontonnya sendiri, respon dari orang-orang tuh gimana sih? yang gue rasain dan teman-teman rasain positif banget ya, positif dalam arti gak malu-maluin Eko kita Iya, Eko dong. walaupun tadinya iseng-iseng terus kita ada yang bisa main ini digabungin, ternyata responnya positif banget dan kita senang banget sih, itu jadi pacuan juga buat kita sampai akhirnya bikin lagu dan segala macam. Gimana Bruce? Ya. Iya sih. Gak nyangka juga tuh ada gak sesuai ekspektasi sih. Nggak sesuai Ekspektasi apa? awal cuma mau belajar. Kalau Mau dari gua main sendiri ya, iseng iseng. gitu. main iseng terus belajar biar musiknya gak Enggak gila. dong, taruh nih gue potong. Anda kan udah saya ajakin dari pertama. Tapi itu lama banget bang. Berarti kan 6 bulan. bukan Realisasinya lama gitu kan. Oh, mungkin ini mengingat merefresh kembali ilmu-ilmu yang udah dia punya. Nah. Kalau dari gue sih gak bakal nyangka kalau gak perjalanannya tuh sampai sewow gitu, tampil di depan kabar lah, Nah ya keren. Iya. keren. inilah itulah dan sampai digangguin jadi artis lah apa segala macam. Ya Gitu ya, kita sekarang digodain berlebihan sih menurut gitu. gue. Guys, ngomong-ngomong kan ini pada nggak bisa lihat ya. Ini Bruce maskernya kayak semangka tuh. Kurang warna merah. Oh, satu lagi bukan satu Serius lagi apa? sih. Ini pertanyaan kesekian. Nah, terus habis itu dari P-Band kan pengalaman manggungnya kayaknya udah mulai beragam nih. Nggak cuman hanya di luar juga, Ya. nah di dalam juga. Nah, dari pengalaman manggung mau di luar atau di dalam lingkungan kantor, ada nggak sih dari masing-masing ya? Pengalaman-pengalaman yang dirasakan secara pribadi, mau yang unik kayak yang ya ampun amit-amit atau yang gimana-gimana gitu, tolong ceritain dong. Ayo, siapa duluan. Niko. Ayo, pengalamannya. Ya, itu biasa aja sih sebenarnya. Ini apaan? Tapi gue cuma masih grogi aja sih. Sampai sekarang kan lo Sampai groginya? sekarang. Sampai sekarang sih gue masih grogi, ketemu kamera, ketemu orang banyak masih grogi. Mungkin ya karena kan awal iseng-iseng, sekarang ternyata wah wadidaw. Tapi kalau jadi pengen tampil terus ya. yang mau foto boleh ayo foto. jadi banci kamera sekarang ya? Oh, belum. Tetap gue masih kayak grogi gitu sih. Tapi yang insya Allah lah kedepannya bakalan lebih bagus lah.
Oke, amin. Dari Mas Dimas gimana? Kalau pengalaman yang berkesan sih udah pasti yang tampil di depan Kaban tuh. Kaban tuh mau dengerin kita apaan sih gitu kan. Prevention band kok mau gitu Kaban. Terus sisanya ya itu sih bukannya gimana ya, tapi terharu aja sih kita boleh menghibur relawan medis di Wisma Atlet kayak gitu. Itu tuh. sih sangat Itu pengalaman yang bener-bener nggak nyangka ya, Nggak kita nyangka banget, beneran ya. bisa tampil di situ loh. seneng, takut ada Takut, Oke. ada. seru juga. Seru, tapi lebih keseru sih, lebih keseru. Iya. Enggak, maksudnya takut deh. Lebih gede takut ya Tapi kalau enggak, dia. kan di sana kita menjaga itu. Menjaga tau. banget. Iya, Protokol tetap, kesehatan tetap tetap sosial kita dan jaga. physical distancing. Iya, betul. gitu. Protokol kesehatan tetap jaga. Bruce, Lo Bruce gimana? Kalau gue sih pengalaman yang menarik tuh tampil di depan Kaban. Itu gugup banget sumpah. Hati kayak berhenti berdetak. mati dong Bruce. Kok hati jantung? Oh jantung, hati nggak bisa berdetak ya. Ya ampun. Terus waktu ke Wisma Atlet itu menurut gue itu keren banget sih, soalnya yang waktu tampil awal-awal ya itu bisa menghibur relawan di sana, ya kegiatan sosial lah gitu, sekaligus kegiatan sosial selain tampil tuh wow banget sih. Hanya Keren. ya setelah itu agak ini sih takut sih. Waktu pertama Apalagi kesana nggak takut sama dengan sekali. banyak atau ada kegiatan atau ada kejadian-kejadian tertentu yang Iya. membuat kita juga rada was-was Iya, gitu kan betul. Karena di sebenarnya. situ sebelah tempat kita tampil tuh red zone. Kita di zona hijau ya waktu itu. Pas minggu. Apalagi kita ceritanya kan kita sebagai orang yang tidak terkena atau negatif lah misalnya kan. Kita mendatangi satu tempat, Tempat yang yang pusatnya gitu loh. Ya, Pusatnya. pasti akan ada rasa takut Dikira, gitu iya. kan. Nah, Kalau Ica Tapi kalau itu oh iya belum. Tapi itu pengalaman semua sih, pengalaman. pastinya pasti. Oh kalau gue pribadi karena di sini posisinya jadi vokalis ya. Paling depan dong. Paling depan dong. Iya. Pertama tuh yang paling gue inget adalah ketika gue nyanyi di depan Kaban, itu beneran kaki gue gemeter. Nah, Itu bener-bener gemeter. Nah untung partner gue di situ masih ada Mbak Gita. Jadi dia yang ngebuka, dia memperkenalkan Prevention Band Iya. dan beliau kan juga udah sering jadi MC juga. Jadi mencairkan suasana iya, banget ya. jadi dia coba sempat gue sendiri ya, gue nggak tahu mau ngomong apa, mungkin gue ngomong gemeteran, pasti kayak gitu-gitu kan. Iya bener tuh. Nah, dan ditambah lagi pengalaman yang paling unik itu di PDKT-in tentara. PDKT-in tentara. itu sebenarnya nggak tahu. Digodain tuh. Ica banyak yang deket tuh. Oh, enggak. FYI Ica banyak Relawan tuh pokoknya kita sebutnya Itu. relawan. Banyak aja. ini, Banyak loreng, fansnya. loreng fansnya. Ah, Kayak itu. maskernya Bruce. Loreng semangka. Nih, pertanyaan selanjutnya. Dari sebagai personil Prevention Band, ada nggak sih impian lu tuh pengen main di mana sih? Atau misalnya selama gue jadi anggota jadi bagian dari Prevention Band. Jadi bagian dari Prevention, gue pengen deh sekali main di sini. Nah, dari kalian masing-masing tuh pengennya sekali gue pengen nyoba di sini biar apa sih? Ya biar pengalaman, jadi buat pengalaman aja. Menurut lo? Terus dulu deh. Ya. Kalau dari gua pengen tampil di daerah sih. Oh, oke. Di daerah, di luar Jawa lah. Amin. Terbang kemana? Ke Sumatera, ke Kalimantan, ke. Berarti disiapin pesawat ya. Iya. Kalau gua impian gua kayak tour gitu. Iya. Keren. Keren banget tuh. Gua pengen kayak gitu. Amin. Nah, kalau Mas Dimas, Ya hampir sama kayak Bruce, pengen main di luar kantor tapi tetap bawa nama Prevention Band, ya. Prevention Band. Entah itu secara profesional yang dengan bayaran atau masih acara kantor tapi di luar. Dan mainnya full band, nggak akustik. Oke. Pakai drum. biar bikin pecah ya. Biar bikin pecah. Itu dia sih, pengen banget sih. Lu Mas Tiko. Kalau gue sih sama yang pertama ya. Kalau yang kedua, gue pengen sih lagu kita didengerin sama presiden. Oh ya, itu pengalaman banget. Iya. Mantap banget Atau tuh. kalau bisa didengerin satu Indonesia dong. Tuh. Gak hanya pimpinan lagi. Jadi kayak bener-bener semua orang tahu lagu kita gitu Iya, kan. makanya. Doain ya guys ya, doain. Makanya subscribe lagi dong. YouTube kita dong. Jangan lupa like, Jangan lupa comment, like, subscribe. Dengerin lagunya sampai habis. Apa Kita- IG-nya kok? IG-nya apa kok?
@prevention band. Iya, Prevention Band. Kalau cari di YouTube Prevention Band aja carinya. aja digabung. Nah, pertanyaan terakhir nih. Taruh dong. Belum ya? Menurut Ica Oh gimana? iya. Belum, Cak. Kan gue sini cerita jadi moderator. Ya, salah satu personel juga. Sebenarnya kalau gue kayaknya nggak jauh beda dari teman-teman, dan kayaknya seluruh Prevention Band bakalan punya impian kayak gini juga kan. Misalnya kita mengisi di luar Pulau Jawa, atau misalnya kalau bisa kita juga mengisi di luar dari kantor kita malah. Betul. Jadi kayak undangan perwakilan dari kantor kita menuju ke kegiatan yang kantor-kantor lain. Gitu. Syukur-syukur ada yang wedding manggil kita. Iya. Keren Itu berat. Oh, Apa? kok. Contohnya kayak ke BPBD atau kegiatan Itu kan masih sekitaran kantor. BPBD di daerah, Cak. Tapi maksudnya gini, kita misalnya lingkup kantor A, kita diundang di kementerian lain atau lembaga lain gitu loh. Jadi maksudnya kita mewakili kantor kita tapi mainnya di luar. Cakep. Cakep tuh. Gitu. Nah, nih pertanyaan terakhir. Last question. Ya. Jadi sebutkan satu sampai 2 kata yang ada di pikiran masing-masing dari kalian mengenai Prevention Band. Siapa dulu nih? Bebas. 1 sampai 2 kata aja ya. Satu dua. Kalau dari gua keren, tangguh. Oke. Pasti kok. Hebat dan mantap lah. Oke. Terus Seru. Mantep. pelan banget suaranya, gede dikit. Seru dan mantep. Oke, kalau dari gua luar biasa. Luar biasa. Itu 1 atau 2 kata? 2 dong, luar biasa. Oke, sampai di sini dulu. Ya guys. Oh iya. Oke. Karena ini masih dalam suasana COVID, jadi kita nggak lupa untuk ngingetin para pendengar dari podcast Prevention Band ini untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Betul. Jangan lupa pakai masker Yap. kalau misalnya keluar. Terus habis itu jangan lupa untuk cuci tangan. Siap. Habis itu juga Jaga jarak. Jaga jarak. Ya, kita juga di sini sebenarnya Jaga jarak loh ini. Dan jarak. kita ngobrol tetap pakai masker loh. betul. Nah, terus habis itu tetap jaga kebersihan diri. Yup. Kalau misalnya habis pulang dari manapun jangan langsung menyentuh apapun, langsung mandi bersih-bersih. Terus ada lagi nggak protokol kesehatannya? Jangan berkerumun kalau Yap. bisa jauh-jauh deh. Nggak usah Kalau misalnya mau kemana-mana dulu. nongkrong 1 meter sampai 2 meter. Yoi. Terus Kalau apa bisa lagi? di rumah aja guys. Iya. Ya. Jangan berpikir kita sekarang udah kayak new normal, kita ya sebodo amat, jangan kayak gitulah. Oke. Ini kan pandemi, kita kepedulian bersama lah, gotong royong. Mantap. Dari lo, Bruce. Tetap produktif. Walaupun di tengah COVID harus tetap produktif. Oke, Betul. mantap. Biar ya itu biar nggak PHK, nggak ekonominya nggak jatuh lah. Itu. Amin. Tetap semangat dalam menjalani hidup Yap. dan tetap apa ya? Intinya new normal itu Iya. kita tetap balik lagi ke kehidupan sebelumnya, cuman dengan protokol kesehatan aja tambahannya. Lebih gitu. bersih, lebih Lebih disiplin bersih. dan lain-lain. Oke. Jadi demikian podcast pertama dari Prevention Band atau yang disebut dengan ngobrolin Prevention Cast. Yap. Nah, kita akan bertemu di episode selanjutnya. Bye bye. Bye. Harus yakin Indonesia bisa.